Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum. Bagaimana keadaannya anak-anak hari ini? Semoga anak-anaknya Bu Dewi sehat-sehat semua ya. Sudah siap belajar? Ya, hari ini kita akan belajar tentang ASEAN. ASEAN itu apa? Nah, kita akan mengetahui apa itu ASEAN. ASEAN itu adalah suatu organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. ASEAN itu kependekan dari Association of Southeast Asian Nations. Lambangnya bisa kita lihat ini adalah lambang organisasi ASEAN yang ini yang atas, sedangkan anggotanya adalah yang di bawah ini adalah negara-negara anggota ASEAN. Ada Indonesia, ada Singapura, ada Malaysia, ada Brunei, ada Filipina, ada Vietnam, Laos, Myanmar, Thailand, dan Kamboja. Untuk yang warna kuning ini adalah negara Indonesia. Sedangkan untuk yang warna biru ini adalah negara Malaysia. Ada di sebelah sini, juga ada di sini. Singapura itu adalah pulau kecil di sini, ini adalah negara Singapura. Negara Brunei Darussalam itu adalah wilayahnya kecil dekat dengan Malaysia, ini adalah Brunei Darussalam. Sedangkan pulau yang warnanya biru ini adalah negara Filipina. Dan yang berwarna hijau di sini adalah negara Thailand. Untuk yang warna merah ini adalah negara Kamboja. Warna ungu Myanmar dan warna coklat adalah Laos. Nah, di sini adalah mereka ini adalah negara-negara yang menjadi anggota organisasi ASEAN, yaitu organisasi internasional yang berada di kawasan Asia Tenggara. Lanjut sekarang. ASEAN dibentuk itu tanggal berapa toh? ASEAN itu dibentuk tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok. Ya. Apakah 10 negara itu yang menandatangani Deklarasi Bangkok? Tidak. Yang menandatangani atau pendiri dari ASEAN itu adalah 5 negara ini, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina. Pertama kali anggotanya adalah 5 negara ini. Kemudian semakin berkembang, semakin maju, akhirnya anggotanya bertambah menjadi 10 negara. Lanjut, sekarang 5 tokoh pendiri ASEAN. Untuk wilayah Indonesia itu diwakili oleh Adam Malik. Untuk negara Malaysia itu diwakili oleh Tun Abdul Razak. Untuk negara Singapura diwakili oleh S. Rajaratnam. Untuk negara Thailand itu diwakili oleh Tanat Koman. Dan yang terakhir untuk pendiri ASEAN terakhir yaitu yang dari negara Filipina diwakili oleh Narciso Ramos. Ada 5 negara lah, ini harus kalian ingat-ingat. Ini pendiri dari ASEAN. Yang seperti ada Malik, Tun Abdul Razak, S. Rajaratnam, Tanat Koman, Narciso Ramos. Nah, jika kalian ada pertanyaan untuk menyebutkan nama tokoh pendiri ASEAN, ingat nama orang jangan sampai salah. Nama negara pun juga jangan sampai salah. Lanjut.
Ini adalah tokoh-tokohnya tadi. Adam Malik. Ini adalah Adam Malik yang berasal dari mana tadi? Ya, betul, dari Indonesia. Kemudian di sebelahnya Adam Malik ini ada Narkiso Ramos. Nah, ini merupakan perwakilan dari mana tadi? Dari Filipina. Kemudian S. Rajaratnam. Dari mana tadi S. Rajaratnam? Ya, betul, dari negara Singapura. Kemudian tokoh yang keempat adalah Tanat Koman. Tanat Koman berasal dari negara mana? Ya, negara Thailand. Kemudian yang terakhir, pendiri terakhir adalah Tun Abdul Razak, berasal dari Malaysia. Nah, di sini merupakan 5 orang di sini adalah pemprakarsa ASEAN. Nah, untuk berdirinya ASEAN, mereka menandatangani sebuah deklarasi, namanya Deklarasi Bangkok, yaitu pada tanggal 8 Agustus 1967. Nah, ini adalah prosesnya, proses penandatangannya. Di sini ada 5 orang pendiri dari organisasi ASEAN. Ya, mengapa toh negara terbentuk organisasi ASEAN? Kok bisa terbentuk organisasi ASEAN? Itu latar belakangnya apa? Yang pertama, dari 5 negara tadi mereka merasa memiliki persamaan letak geografis, memiliki kemiripan budaya. Nah, kemudian latar belakang yang kedua, mereka sama-sama memiliki kepentingan dalam memajukan perekonomian, sosial budaya, serta menjaga keamanan kawasan Asia Tenggara. Itu latar belakang terbentuknya ASEAN. Tujuannya apa? ASEAN kok dibentuk, tujuannya apa? Yang pertama, yaitu untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Tujuan yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum di dalam hubungan antar negara se-Asia Tenggara. Tujuan yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Maksudnya apa? Ketika dari 5 negara itu mempunyai permasalahan baik di bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, administrasi, sebagai negara yang bergabung di dalam ASEAN, mereka dapat membantu permasalahan yang terjadi di negara lain. Tidak hanya kita, negara-negara pun harus menjalin kerukunan, menjalin persaudaraan, menjalin kerja sama. Terus tujuan yang keempat yaitu saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana pelatihan dan penelitian dalam bidang pendidikan, profesi, teknik, dan administrasi. Masih ingat bencana alam yang terjadi di Indonesia dulu, tsunami di Aceh pada tahun 2006? Ya, di situ tidak hanya negara kita yang membantu, negara lain pun juga ikut membantu. Itulah tujuan dari ASEAN, membantu negara yang sedang kesulitan, membantu negara lain yang sedang terkena bencana. Itulah tujuan dari ASEAN. Terus sekarang 10 negara anggota ASEAN. Tadi 5 pendiri ASEAN yang jelas. Negara mana saja tadi?
Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina. Ya, 5 negara itu otomatis ya bersamaan dengan berdirinya ASEAN, yaitu pada tanggal berapa tadi? 8 Agustus 1967. Terus untuk setelah itu 5 negara, pada tanggal 7 Januari 1984 Brunei Darussalam bergabung menjadi anggota ASEAN. Kemudian pada tanggal 28 Juli 1995 Vietnam bergabung menjadi anggota ASEAN. Berarti anggota ASEAN menjadi berapa? Yap, 7. Selanjutnya disusul oleh Laos dan Myanmar yang bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. Dan anggota yang ke-10 adalah Kamboja. Bukan nama bunga ya, bukan nama tanaman, itu nama negara. Bergabung pada tanggal 30 April 1999. Nah, sekian penjelasan dari Bu Dewi. Bagaimana? Sudah mengerti atau belum? Ya, bila belum mengerti nanti bisa tanya Bu Dewi lagi. Sekarang sekian penjelasan dari Bu Dewi. Nanti setelah ini kalian mengerjakan latihan soal. Kalau bisa jangan lihat catatan, makanya itu dibaca dulu. Itu dibaca dulu, dilihat dulu videonya Bu Dewi, kemudian dicatat di buku tematik. Lah, untuk pengerjaan soal nanti di buku tugas. Mengerti anak-anak? Sekian penjelasan dari Bu Dewi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.